Oke, kita sekarang sudah ada 7 orang. Kita tunggu lagi ya. Kita tidak ada batas minimal berapa yang bergabung atau maksimal berapa orang yang bergabung. Yang jelasnya kalau sudah 4.30, nah, kita mulai kelasnya. Ini juga tidak saya wajibkan, karena ya, memperhitungkan beberapa teman-temannya yang terkendala jaringan. Ya. Tapi kalau memang mau mendapatkan pembahasan langsung, ya tentu mengikuti kegiatan Zoom-nya. Yusriani Syarif kelas apa deh? B atau D? Di rename ya, berikan kode kelas di belakang namanya ya, seperti teman-teman yang lain. Ya. Saya lihat sudah ada kelas B yang bergabung. Itu kemarin saya mau pindahkan jadwalnya kelas B. Karena pertimbangan kalau langsung 2 kelas saya hadapi dalam satu Zoom ini mungkin kurang efektif, kurang interaksi. Ya, tapi kalau misalnya saya lihat perkembangan seperti ini ya tidak sampai 50% mengikuti Zoom, ya mungkin tetap jadwalnya kita gabung saja kelasnya. Ya, dan nanti tunggu info saja dari ketua tingkat. Ini saya bicara bisa didengar suaranya? Didengar juga sampai ini saya. Iya Pak, kedengaran Pak. Diaktifkan kameranya. Ini sudah ada 9 orang. Sudah dicek-cek hasil meet-nya. Ya, masing-masing itu ada feedback-nya, ya, ada tanggapannya, ada keterangannya, nilainya bagaimana, penilaiannya apa saja ya. Jadi kalau tepat waktu ya, itu benar antara 90 sampai 100. Tapi kalau lewat waktunya ya itu maksimal 90. Jadi harap tepat waktu dalam mengerjakan supaya saya tidak berasumsi yang lain. Tapi salah ya, saya rasa ya, murni. Bagaimana kalau kita adakan pertemuan langsung minggu depan? Siap. Bisa. Kayaknya ini kalau virtual terus, saya sudah tidak kenal ini orang-orang ini semua siapa. Halo. Oke, jadi yang baru bergabung, saya infokan kembali. Silakan rename, ganti namanya, ikutkan kode kelas supaya saya bisa membedakan kelasnya ya. Karena ini di sini ada 2 kelas, B dan D. Mana Ita Rusding? Tidak ikut ya? Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa Ita yang dikirim di Meet-nya tugas pertama, bukan Meet? Yang mana Pak? Meet. Kenapa yang dikirim tugas 1, bukan penyelesaian Meet? Iya Kak Pak. Berarti saya
Nah, saya kirim mungkin yang saya kirim ke WA apa Pak sama dengan yang saya kirim pada. periksa di Spada itu yang masuk tugas pertama. Dan kenapa tugas pertama? Padahal ini Meet. Berarti saya salah kirim itu Pak. Mohon maaf. Ya, jadi Astagfirullah, padahal fokus mak kirim nih. untungnya memeriksa itu bukan sistem. Saya yang periksa manual. Seandainya sistem itu sudah Iya Kak Pak. ya. Hanya sistem ya, dia langsung berikan nilainya, tapi saya manual saja. Oke, sudah Meet cukup masalah banyak syarat data. sekarang. Ini nih. Ini sudah bisa kita mulai ya. Ya, bagi adik-adik yang aktifkan videonya, kira-kira bagus jaringannya, silahkan diaktifkan videonya. Karena tentu supaya lebih berkesan ya, kalau ada ya kita saling bertatap. Pak, sebelumnya mohon maaf, permohonan maaf dari teman-teman karena ada beberapa yang tidak bisa ikut bergabung dikarenakan yang kurang kondusif di daerahnya, Pak. Ya, tidak apa-apa ya. Saya tidak wajibkan diikut di sini. Yang penting isi absen di Spada. Ini saya rekam, bisa diputar ulang di YouTube. Oke, ini sudah 4.30, kita bisa mulai ya. Bisa dilihat slide-nya? Ya Pak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga perkuliahan kita hari ini bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Ilman warzuqni fahman. Amin. Baik dari sekalian, tak lupa saya ucapkan qadarullah minna minkum. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kita masih berada dalam momen Idul Fitri. Ya. Baik, sekarang kita berada pada pertemuan sesi kedua, perkuliahan sesi kedua. Setelah Meet, pertemuan ke-9, masalah syarat batas. Materinya adalah fungsi gamma. Nah, fungsi gamma ini masuk dalam topik kelima pada Spada. Kita selesaikan dalam 2 pekan. Nah, jadi pekan ini bagian pertama, kemudian selanjutnya pekan kedua. Oke, untuk fungsi gamma pada hari ini, mungkin pernah dengar istilah fungsi gamma. Ada yang pernah dengar atau istilah gamma? Alfa, beta, gamma kan? Nah, itu angka-angka Romawi. Ya. Simbol-simbol Romawi. Ya, jadi itu gamma yang huruf ketiganya. Ya. Fungsi gamma. Nah, nanti kita lihat seperti apa definisinya. Nah, jadi fungsi gamma itu adalah salah satu dari bentuk fungsi khusus dalam persoalan fisika dan matematika. Mungkin sering menjumpai bentuk-bentuk seperti ini. Integral 0 sampai tak hingga. Atau integral minus tak hingga sampai tak hingga. Atau biasa juga ada integral minus tak hingga sampai tak hingga. Biasa dapat bentuk seperti itu. Kalau sudah selesai kalkulus 2 berarti sudah dapat integral seperti ini kan? Ada yang masih ingat integral seperti ini disebut dengan integral apa? Oke, ada yang bisa memberikan jawaban? Integral apa namanya yang bentuk-bentuk seperti ini yang saya tampilkan? 0 sampai tak hingga.
Integral tak apa namanya? Khairil Fajri bisa? Integral apa namanya yang seperti ini? Atau IPA. Integral apa namanya yang begini? Integral 0 sampai tak hingga. Masih ingat? Ya, kita cari yang mati kameranya. Nurul Muhlisa. Integral tak wajar, Pak. Ya, integral tak wajar. Jadi nanti kita menyelesaikan ini integral tak wajar. Nah, biasa dapat ini misalnya kalau pernah program ini teori peluang, ya, distribusi, normal, kelas 3 SMA itu sudah dapat ya integral tak wajar. Jadi ada banyak di situ di distribusi peluang, ya, probability. Banyak digunakan juga bentuk-bentuk seperti ini, integral tak wajar. Ya, jadi banyak penerapannya. Oke. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan ini, ya kita lihat ya. Nanti kita lihat itu dari materi kalkulus 2. Sekarang seperti ini. Kita definisikan fungsi gamma yang dinyatakan dengan gamma n sebagai berikut ya. Jadi ini simbol gamma. Saya cari dulu. Kalau misalnya kita ingat ada bentuk gamma alfa seperti ini, alfa, dan itu huruf kecilnya. Nah, ini beta, gamma seperti ini ya. Ini gamma, tapi ini huruf kecilnya ya. Sedangkan yang ini, yang simbol di atas ini itu adalah kapitalnya, jadi sama bentuk seperti ini. Ini gamma untuk versi kapitalnya. Oke. Jadi fungsi gamma dinyatakan dengan simbol ini gamma kapital, gamma n sebagai berikut. Ya, ini definisinya ya. Gamma n sama dengan, itu definisikan integral 0 sampai tak hingga x pangkat n kurang 1 Euler pangkat min x dx ya. Nah, yang diperhatikan di sini biasanya itu fungsi x di sini kan x, tapi di sini n ya, n. Kemudian apa yang berpengaruh di situ adalah n itu berpengaruh pada pangkat x, ini dia n-nya. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi gamma n, nah, biasanya itu gamma x ya, fungsi dalam x, tapi ini dalam n. Jadi n itu n kurang 1, dia pangkat, kemudian kita integralkan terhadap x. Nah, jadi mula-mula kita punya definisi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya kita ganti n dengan n tambah 1. Ya, ketika kita ganti dengan n tambah 1, maka tentu yang memuat variabel n ini akan berubah. Tadinya n kurang 1, kita ganti dengan n tambah 1, ya, substitusi, ya, sehingga n tambah 1 kurang 1 diperoleh x pangkat n. Euler pangkat min x dx. Sampai sini bisa diikuti. Ya, kenapa bisa jadinya seperti ini? Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana kalau gamma n tambah 1. Bentuknya seperti ini. Nanti kita mau cari bagaimana nilainya ketika gamma n tambah 1. Nah, mula-mula kita punya gamma n. Nah, kemudian kita selesaikan ya. Kita selesaikan bentuk ini seperti ini. Nah, jadi penyelesaian daripada integral tak wajar ya, kita menggunakan pendekatan limit ya. Ya, jadi yang ini batas tak hingganya. Batas tak hingganya kita ganti dengan b, bisa dengan variabel-variabel yang lain. Kemudian b ini kita limitkan menuju tak hingga.
Nah, jadi yang bentuk-bentuk tak tentunya itu mungkin tak hingga, mungkin minus tak hingga. Nah, itu yang kita ganti dengan suatu variabel, kemudian variabel itu kita limitkan menuju tak hingga. Teorinya seperti itu, tapi ada juga dalam referensi lain dia tidak pakai limit, langsung saja. Tapi ini kita perlihatkan secara teoritisnya. Nah, apa yang kita butuhkan di sini untuk menyelesaikan integral 0 sampai b x pangkat n Euler pangkat min x dx adalah dengan menggunakan ya salah satu cara yang bisa kita gunakan itu dengan integral parsial. Yang satu diturunkan, yang satu diintegralkan. Yang diturunkan itu adalah x pangkat n, karena kalau kita turunkan seterusnya bisa bernilai 0, bisa 0. Sedangkan yang lain diintegralkan, yaitu Euler pangkat min x. Jadi x pangkat n diturunkan, Euler pangkat min x diintegralkan. Nah, ini sama dengan cara yang kita gunakan pada perkuliahan sesi pertama. Ya. Ini diturunkan terus, yang sebelah kanan diintegralkan. Ada pertanyaan terkait integral di sini. Kalau diturunkan kan jelas ini, pangkatnya diturunkan, jadi n kali x, pangkatnya dikurangkan, kurang 1 ya, jadi n kurang 1. Diturunkan kedua kalinya, n kurang 1 ditaruh ke depan lagi ya, n kali n kurang 1, x pangkat, pangkatnya dikurangi lagi 1. Ya, jadi sekarang menjadi n kurang 2. Nah, untuk integral Euler pangkat min x, itu diperoleh min Euler pangkat min x. Ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi itu integral pemisalan. Euler pangkat min x dx. Ya, kita misalkan ya. Misalkan u sama dengan min x. Nah, dari itu kita bisa lihat diturunkan kedua ruas, maka diperoleh du sama dengan min, nah ini turunannya x adalah 1 ya. Diturunkan terhadap x, maka diperoleh ini adalah dx. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi integral Euler pangkat. Boleh sedikit. Ya, di Hairil Fajri, ada yang ingin tanyakan? Nah, aja, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian dx diganti dengan du ya, jadi min du. Ini minnya ke depan, taruh ke depan, du. Masih ingat apa integral dari Euler? Integral Euler pangkat x adalah dirinya sendiri ya. Jadi hasil integral dari Euler pangkat u ini adalah Euler pangkat u juga. Ya. Ada minus di depannya ya, kita minuskan. Kemudian tambah c. Ya. Nah, setelah itu kita kembalikan substitusi u tadi. U tadi itu misalkan adalah minus x, sehingga diperoleh minus Euler pangkat min x. Ya. Ya. Maka diperoleh ini dia. Integral dari Euler pangkat min x adalah minus Euler pangkat min x. Begitu seterusnya, ketika kita integralkan lagi minus Euler pangkat min x, diperoleh, nah, dia kembali menjadi Euler pangkat min x. Karena nanti hasilnya ini negatif, sudah ada negatif sebelumnya, akhirnya menjadi positif. Ini berlanjut terus. Oke. Sehingga hasil ini, ya saya hapus. Kita lihat hasilnya, dari bentuk integralnya itu kita peroleh seperti ini.
Ya, masih ingat ini kan metode Tansalin ya. Dikali silang, dikalikan dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah satu baris tepat di bawahnya. Ini positif. Nah, ini ada tandanya, ini positif, ini negatif. Nah, begitu seterusnya, positif, negatif. Ya. Positif X pangkat N dikali min Euler pangkat min X. Ini dia. Ya. Kemudian kita substitusikan atas bawah 0 dan B. Ya. Karena integralnya dari 0 sampai B. Kemudian minus, ya ini dia, NX pangkat N kurang 1, ini dia. Dikali Euler pangkat min X. Ya. Jadi ini adalah Euler pangkat min X. Cuma saya ambil dalam bentuk integralnya. Ini adalah hasil integral. Saya ambil hasil bentuknya sebelum diintegralkan, yaitu tepat satu baris di atasnya. Ya. Ini dia. Ini ya. Jadi Euler pangkat min X ini sama saja kalau bentuk yang di atasnya, tapi masih dalam bentuk integral. Sehingga kita peroleh di sini masih dalam bentuk integral. Integral Euler pangkat min X dx. Ya. Nah, kemudian setelah itu, nah, kita lanjutkan perhitungannya. Nah, ini substitusi nilainya B 0. Diperoleh seperti ini 0 pangkat N. 0 pangkat N itu, ya pangkat berapapun kecuali 0, hasilnya nanti 0. Jadi ini 0. Ini juga, nanti kalau kita limitkan, limit B menuju tak hingga Euler pangkat ini B, minus B di sini ya, minus B. Ya, itu kalau kita perhatikan satu, ya, jadi B pangkat N, B itu adalah tak hingga pangkat N itu 1, ya. Itu 0 ya, 0. Kemudian Euler pangkat B itu ini penyebut. Ya. Pangkatnya semakin besar, maka penyebutnya semakin besar. Ketika semakin besar, maka itu mendekati 0. Ya. Jadi ini juga 0. Karena kita berbicara limit. Ya, sehingga kita perlu tinggal ini. Ya. Nah, coba perhatikan. Bentuk ini itu adalah kembali ke gamma N. Ya. Jadi ternyata ini adalah gamma N. Ya. Jadi kita peroleh bentuk seperti ini. Ternyata diperoleh N gamma N. Ini dia. Sekarang kita peroleh bentuk baru. Gamma N tambah 1 itu sama dengan N kali gamma N. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, sambil dilengkapi catatannya. Jadi ini dua bentuk yang penting yang akan banyak kita gunakan. Gamma N dan gamma N tambah 1. Saya Pak, untuk bagian dari Eulernya Pak, kenapa bisa langsung jadi 0 Pak dengan BN-nya tadi? Karena tingkahnya bagaimana Pak tadi Pak? Ya, oke. Tadi ya, saya berikan. Kita lihat dulu yang sisi kanan ya. 0 pangkat N itu kan 0 ya. 0 dipangkatkan berapapun kecuali 0. Maka hasilnya adalah 0. Jadi pasti jelas ini 0. Kemudian dibagi dengan Euler pangkat 0. Euler pangkat 0 itu meskipun tanpa melihat di bawahnya, kalau di 0 di atasnya pasti 0 hasilnya. Ya. Euler pangkat 0 itu sendiri adalah 1. Ya. Ya, jadi nilai yang di sebelah kanan ini adalah 0. Bisa ya? Bisa dipahami ini yang? Bisa Pak. Sekarang yang satunya lagi ya. Ini. Coba kita lihat. Misalnya jangan kita kerja dulu ini D pangkat N, tapi cukup ini saja Euler pangkat B. Kita perhatikan kalau limit menuju tak hingga, limit menuju tak hingga, ya.
1 per X. Ya. Ini X-nya semakin besar kan semakin menurut hingga. Ya, itu nilainya mendekati berapa hasilnya? 0, Pak. Ya, 0 kan. Jadi nanti nilainya 0. Jadi nanti kalau dikali juga dengan BN, hasilnya juga 0. Ya, karena pendekatan limitnya itu ini semakin besar penyebutnya, sehingga pembaginya itu semakin besar. Semakin besar pembaginya, maka dia nilainya itu semakin kecil, mendekati 0. Ya. Kalau dari referensi lain, ada juga seperti ini ya. Dia langsung substitusi saja, misalnya B pangkat N menuju tak hingga, jadi B pangkat tak hingga. B pangkat tak hingga itu 0. Langsung bagi 0 per sesuatu di bawahnya, asalkan bukan 0, maka nilainya juga 0. Itu kalau kita lihat dari peluang seperti itu. Tapi kalau kalkulus, dia pakai pendekatan limit. Nah. Jadi tadi ini bisa saya pisah. Jadi kalau misalnya ilustrasinya seperti itu, nah, coba kita lihat bagaimana kalau yang ini, limit D menuju tak hingga minus 1 per Euler pangkat B. Ya. Kemudian BN-nya itu saya taruh di depan ya sebagai pengalih saja. Saya nanti saya kalikan sendiri BN. Nah, ini kan hasilnya 0. Ya. Nilainya itu adalah 0. Jadi kalau saya kalikan dengan B pangkat N, ya 0. Bagaimana? Bisa dipahami kenapa bisa bernilai 0? Paham. Yang lain mungkin ada yang tanyakan di sini. Ini untuk pembuktiannya, kita memperoleh bentuk baru, bentuk yang penting yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan gamma. Oke, kalau sudah kita lanjut. Ya. Ini. Oke, sekarang kita lanjut slide-nya. Di awal tadi sudah kita dapat bentuk gamma N dan gamma N tambah 1. Di mana gamma N tambah 1 itu adalah N dikali gamma N. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kalau gamma 1. Kalau misalnya gamma 1 berarti nilai N-nya itu adalah 1 kan. Kita substitusi nilai N sama dengan 1 ke definisi tadi. Sehingga diperoleh X berpangkat 1 kurang 1. Atau X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu ya 1. Sehingga bentuknya seperti ini saja. Integral 0 sampai tak hingga Euler pangkat min X dx. Sekarang kita mau selesaikan. Ya, ini gunakan pendekatan limit. Ya, limit B menuju tak hingga, batasnya yang tak hingga ini kita ganti dengan B. Integral 0 sampai B, Euler pangkat min X dx. Ya. Ya, kemudian kita integralkan. Ya, ini seperti integral biasa saja. Integral, gunakan integral substitusi. Maka diperoleh minus Euler pangkat min X. Kemudian kita substitusi atas dan bawah, B dan 0. Kita peroleh seperti ini. Ya, minusnya saya kedepankan saja karena tidak berpengaruh. Sehingga diperoleh Euler pangkat min X saja. Substitusi atas kurang bawah. Euler pangkat min B untuk substitusi atas, Euler pangkat min 0 untuk substitusi bawah. Ya, diperoleh ya, Euler pangkat min B. Nah, Euler pangkat min B itu nilainya 0. Kemudian Euler pangkat min 0 atau Euler pangkat 0. Euler pangkat 0 itu 1. Ada minus, kemudian minus 2 di depan limit, hasilnya diperoleh 1. Sehingga diperoleh gamma 1 itu adalah 1. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Saya, Pak. Ya, silakan. Oh, itu, Pak. Kalau Euler pangkat misalnya bukan angka, Pak. Jadi hasilnya itu 0. Ya, kalau misalnya Euler pangkat 0, hasilnya 1, tapi Euler itu ada nilainya. Sama dengan Pi. Pi itu 22/7 atau 3,14. Euler itu ada juga nilainya. Ya, jadi tidak ada pangkatnya menghasilkan 0. Ya. Tapi ketika dia berpangkat 0, hasilnya 1. Ya, jadi Euler itu suatu bilangan. Ada nilainya. Ya, jadi kalau misalnya pangkat 2, ya Euler pangkat 2. Euler pangkat 3. Ya. Tapi tidak ada yang menghasilkan 0. Ya. Karena Euler itu bukan 0. Ya. Ada nilainya. Kecuali kalau 0 berpangkat berapapun, nah hasilnya pasti 0. Kecuali 0 pangkatnya. Oke. Masih ada yang ditanyakan? Oke. Sampai di sini kita sudah punya 3 bentuk ya. Ini 3 bentuk yang penting yang akan kita gunakan ya. Nanti kedepannya kita tidak pakai integral lagi malahan. Ya, gamma n tambah 1 dan gamma 1. Sekarang kita lihat hubungannya. Yang tadi itu sudah di screenshot ya. Bisa di screenshot saja supaya cepat. Nanti dipindahkan jawabannya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, tadi kita sudah punya bentuk gamma n tambah 1, dan gamma 1, nilainya 1. Kita gunakan sifat gamma n tambah 1 untuk mencari nilai-nilai gamma yang lain ya. Nah, gamma 1 kan tadi 1. Sekarang bagaimana kalau gamma 2? Gunakan sifat yang kedua ini yang di atas. Bagaimana kalau gamma ketiga, gamma 4, gamma 5, dan gamma n tambah 1? Nah, untuk bagian ini saya akan bagi kepada breakout room. Jadi silakan di screenshot dulu soalnya, nanti dicari sendiri bersama diskusikan dalam kelompoknya di breakout room. Gamma 2 berapa nilainya? Gamma 3 berapa nilainya? Gamma 4 berapa? Gamma 5 berapa? Ya, screenshot dulu. Atau foto dulu ini. Sudah diambil gambarnya? Sudah di SS, Pak. Ya. Iya, sudah, Pak. Ya, jadi kita mau kerjakan cari nilainya gamma 2 berapa, gamma 3 berapa, sampai gamma 5, sampai gamma n tambah 1. Diskusikan dalam kelompoknya ya. Jadi saya bagi kepada breakout room-nya. Saya bagi ke nanti diskusikan di room-nya. Ya. Berapa jawabannya? Gamma 2, gamma 3, gamma 4, sampai yang gamma n tambah 1 tadi.
Ini room berapa? Di Raudatul Fahri. Sudah masuk di roomnya deh. Sudah dapat roomnya. Nur Ainun. Bagaimana kabar di kelompok 2 ini, di room 2? Sudah ada kendala diskusikan materinya, soalnya? Ada kendala? Saya Pak tadi jelek jaringanku jadi nggak ketoprak. Kenapakah ada di room ini? Maaf sebelumnya Pak. Ya, jadi tadi itu saya bagi Ki menjadi 3 kelompok ya. Nah, di masing-masing kelompok itu nanti diskusikan soalnya. Ada soal tadi saya suruh foto, saya suruh screenshot untuk dibahas di masing-masing grupnya, masing-masing roomnya. Hari itu yang difoto aja semua. Iya Pak, ada Pak. Dibahas berapa nilainya gamma 2, gamma 3, 4, 5. Agana jelas? Iya Pak, jelas Pak. Ya, Pak. Oke, saya Iya tinggalkan Pak. ini, saya ke room lain. Iya Pak. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya room 1? Lancar diskusinya? Masih berembuk. Nah, dipaham di apa yang mau dikerjakan deh? Dari semua itu Pak, anunya lambda 1 sampai 5 Ya, Pak. gamma 2 sampai gamma 5. Ya, gunakan rumus yang ada tadi. Itu yang rumus kedua yang saya tandai. Nah,
Jadi misalnya gamma 2. Gamma 2 itu kalau kita gunakan hubungan N tambah 1, berarti N-nya itu adalah 1, ya kan? Berarti gamma 2 itu sama saja kalau gamma 1 tambah 1. Nah, sekarang gunakan rumusnya, berarti itu bagaimana ya? Nah, begitu juga kalau misalnya gamma 3. Nah, gunakan hubungan N tambah 1. Berarti gamma 3 itu sama saja kalau 2 tambah 1, di mana N-nya adalah 2. Ya kan? Ya. Oke, bisa dipahami yang mau dikerjakan? Ya, Iya, Pak. ya, silakan berdiskusi dengan Pak, itu nilai apa tadi kalau N-nya? yang mananya? Nilai N, Pak. Itu kan tadi sudah ada rumusnya ya, gamma N tambah 1 sama dengan N kali gamma N. Nah, itu yang digunakan. Nah, pertama kita punya tadi gamma 1 sama dengan 1. Kemudian gamma 2, nah, kalau kita gunakan hubungan rumus gamma N tambah 1, berarti gamma 2 itu bisa kita ubah menjadi gamma 1 tambah 1, di mana N-nya itu adalah 1. Sehingga gunakan rumus, nah, berarti dia 1 kali gamma 1. N-nya saja ini mainkan. Begitu ya, kalau misalnya gamma 4, nah, kita gunakan hubungan N tambah 1, berarti gamma 4 itu gamma 3 tambah 1. N-nya adalah 3. Ya kan? Berarti dia 3 kali gamma 3. Oke ya, yuk berdiskusi dulu dengan teman-temannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Selesai. Bagaimana room 3 sudah dapat jawabannya, Dek? Halo. Sudah dapat jawabannya? Sementara, Pak. Gamma 2 sudah didapat? Tidak ada kendala dengan room 3, kelompok 3? Aman? Ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya, baru kita kembali ke main room. Ya. Kita balik, kumpul semua lagi. Ya. Saya jalan-jalan dulu. Namsingnya. Room 1, sudah dapat jawabannya? Gamma 2 berapa? Gamma Sudah di gamma berapa? Ada kendala dengan soalnya? Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau misalnya sudah didapat nilai ini, Pak, kelihatan di SS Pak. Iya. Kalau misalnya sudah dapat ini, Pak, di sini lagi, Pak. Tidak, Ji. Oh, sampai sini, Ji, Pak. Itu saja, iya. Oh, iya, Pak. Berapa didapat untuk gamma 2? Gamma 2, gamma 1 tambah 1 sama dengan 2 gamma 1 gamma 1 gamma Ya. 1, Pak.
Oke, 1 gamma 1 kan? Iya, Pak. Ya, kalau gamma 2? Pak. Ya, kalau gamma 3? 2 gamma 1, Pak. 3. 2 gamma 1, Pak. 2 gamma 1, Pak. gamma 1 atau gamma 2? Gamma 1, Pak. Gamma 1, Pak. Karena rumusnya kan N tambah 1, Pak. Gamma 3 itu kalau digunakan asosiasi N tambah 1, berarti dia itu berapa tambah 1? 2 tambah 1, Pak. Ya, 2 tambah 1. Nah, yang kita mainkan itu duanya saja, yang N-nya. Berarti dia itu adalah 2 kali gamma 2 kali gamma N. 2 kali gamma E2. ya, kan N-nya 2, berarti 2 kali gamma 2. Nah, sekarang gamma 2 tadi yang didapatkan berapa nilainya? Yang sebelumnya. 2 gamma 2, Pak. 2 gamma 2 itu 1 gamma 1 tadi, Pak, untuk gamma 2. ya, 2 gamma 2 itu 3, 2 1. gamma 2. Ya kan? Nah, berarti gamma 3 itu ya itu tadi 2 Gamma 2, kali 1. Ya. 2. Ya, lanjutkan nih sampai gamma 4, gamma 5. Oke, saya rasa bisa nih. Iya, Pak. Oke. Saya ke room lain dulu. Iya, Pak. Mati, Pak. Makasih, Pak. Bagaimana room 2? Sudah dapat nilai gamma 2? Iya, dapat, Pak. Gamma 2 berapa? 1, Pak. Oke. Gamma 3? 2, Pak. Oke. Gamma 4? 6. Oke. Gamma 5? 24. Oke. Ada yang gamma terakhir itu gamma N tambah 1. Bentuk-bentuk tadi itu ada semua hubungannya. Jadi gamma 1, 1. Gamma 2, 1. Gamma 3, 2 kali 1 kan. Gamma 4 itu 3 kali 2 kali 1. Sehingga adik dapat 6 kan. Nah, gamma 5 itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kira-kira bentuk seperti itu menyerupai bentuk apa? Nah, jawab di bagian terakhir, gamma N tambah 1. Ya, silakan didiskusikan. Saya rasa bisa. Room 3 bagaimana? Sudah selesai didapat nilai gammanya? Halo. Gamma 2. Sudah dapat gamma 2? Gamma 3? Kenapa diam-diam semua di sini? Halo. Ridwan Rapiuddin ada Ji? Kita back to main room ya. Kita kembali ke main room. Oke, selamat datang kembali. Ya, kita kembali ke main room kita. Ya. Ruangan utama. Ya. Tadi saya lihat sampai 30 orang. Ya. Karena satu kelompok saya lihat 10 orang. Oke. Sekarang kita bahas. Ya. Jadi, ya. Oke. Tadi sampai di sini. Tadi kita ingin gunakan gamma N tambah 1 adalah N kali gamma N. Ya. Nggak usah gunakan yang bentuk ini yang di sebelah kanan atas dan kanan bawah. Karena ini kanan atas itu untuk bentuk integrasinya, integralnya. Nah, kita gunakan saja yang sudah ada. Itulah gunanya untuk mempermudah kita. Itulah tadi gunanya kita cari nilainya gamma N tambah 1. Nah, sekarang gamma 1, kita lihat berapa nilainya. Pertama gamma 2. Ada yang dapat tadi nilainya 1? Benar semua? Iya, Pak. Dapat, Pak. Oke. Dapat.
Jadi kalau kita lihat gamma 2 itu gunakan hubungan N tambah 1, berarti dia adalah 1 tambah 1. Di mana N-nya adalah 1. Nah, N-nya ini saja dimainkan. Ya, N-nya itu menjadi N kali gamma N. Makanya di sini 1 kali gamma 1. Karena N-nya adalah 1, ya jadi di sini N-nya 1, gammanya 1. Nah, kembalikan nilainya, gamma 1 itu adalah 1. Berarti 1 kali 1, 1. Nah, kemudian gamma 3. Ada yang dapat nilainya berapa? 2, Pak. Ya. Dua, Pak. Yaitu kita gunakan hubungan N tambah 1, berarti N-nya adalah 2. Ya. Berarti karena N-nya 2, itu saja yang kita gunakan. Ya. 2 kali gamma 2 sama dengan 2 kali 1. Di mana gamma 2 tadi kita dapat nilainya 1. Makanya di sini 2 kali 1. Gamma 4. Berapa gamma 4? 6. 6 ya. Oke, kita lihat. 1. Ya, 6. Nah, gamma 4 itu sama saja kalau gamma 3 tambah 1. Berarti N-nya adalah N sama dengan 3 kan? Ya. Nah, itu N-nya sama dengan 3. Nah, berarti gammanya adalah 3 kali gamma 3. Gamma 3 tadi itu adalah 2 kali 1. Oh, berarti kali 2 kali 1. Gamma 5. Nah, berarti M 4 tambah 1. N-nya sama dengan 4. Berarti 4 kali gamma 4. Jadi 4, 3, 2, 1. Apakah tadi waktu mengerjakan ada yang gunakan rumus integral seperti ini? Jadi misalnya gamma 4, dia pakai X pangkat 4 kurang 1 L pangkat min X. Ya luar biasa ya. Jadi tadi, Pak. Luar biasa, bisa dapat nilainya ini. Ya, tapi itulah gunanya kita cari sifatnya hubungan yang lain ya, gamma N tambah 1 seperti ini. Sehingga kita tidak perlu lagi gunakan integral yang tadi itu, yang integral 0 sampai K hingga. Kalau ada yang coba-coba cari nilainya, gamma 5 misalnya, pakai integral 0 sampai K hingga X pangkat 5 kurang 1, bisa dapat jawabannya, 4, 3, 2, 1. Tapi lama ya. Nah, itulah tadi kita gunakan ya, sifat yang sudah didapatkan, gamma N tambah 1, N kali gamma N. Gunakan saja yang ini, hasilnya pasti sama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau gamma N tambah 1, itu bentuknya adalah N kali gamma N. Kemudian ternyata gamma N itu sendiri, nah ini adalah perkalian berulang sampai 4, 3, 2, 1 ya, sampai terakhir. Ya kan, jadi ini perkalian berulang. N kali N kurang 1, kali N kurang 2, kali N kurang 3, seterusnya sampai 4, sampai 3, 2, 1 paling terakhir. Coba lihat semua. Ini 1 semua terakhir. Ternyata bentuk ini adalah bentuk apa ini? Kalau program matematika diskrit, nah, berarti ini Faktorial, Pak. ya betul ya, ini N faktorial. Berarti kita punya bentuk baru. Nah, gamma N tambah 1 itu bisa juga kita jadikan dia bentuk N faktorial. Ya, jadi lebih mudah lagi. Kita tidak perlu lagi pakai integral, kita tidak perlu lagi pakai bentuk-bentuk yang sebelumnya ini, karena kita bisa langsung gunakan N faktorial. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, 4 rumus yang kita turunkan ini, 3 rumus yang kita turunkan dari definisi, itu semua rumus penting yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan fungsi gamma. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Ini saya tambahkan satu ya. Ini soalnya, soal untuk hari ini ya. Jadi sampai di sini materi bagian pertama untuk fungsi gamma. Jadi sebagai kesimpulan, ya kita punya definisi fungsi gamma yang di atas ini, gamma N, bentuk integral. Nah, dari bentuk itu bisa kita turunkan sehingga diperoleh sifat-sifat baru, yaitu gamma N tambah 1, N kali gamma N, atau bisa juga kita lakukan proses aljabar,
Sehingga diperoleh gamma N itu sama dengan gamma N tambah 1 bagi N. Atau bisa juga gamma N tambah 1 itu diperoleh menjadi bentuk faktorialnya. Seperti ini, N faktorial. Gamma 1 itu sendiri, pilihnya 1. Nah, gunakan sifat ini untuk menyelesaikan ini. Nilai dari gamma 3 kali gamma 3/2 bagi gamma 9/2 adalah berapa? Jawabannya penjelasannya ditulis di kertas selembar, difoto, dikirim dalam bentuk PDF, di laman Spada ya, di tugas bagian penugasan Spada yang saya siapkan untuk hari ini. Ke-9, Pak. Ya, tugas pertemuan ke-9. Ya, 1 nomor ini. Gunakan sifat-sifat yang ada untuk mencari nilai ini. Ya. Ada satu lagi sebenarnya gamma 1/2. Gamma 1/2 itu adalah akar pi ya. Cuma nanti saya berikan pertemuan selanjutnya. Nah, ini. Bisa dilihat. Gamma 1/2 atau gamma 0,5 itu adalah akar pi. Jadi kemungkinan kalau misalnya dapat gamma 1/2 ya gunakan saja akar pi. Tapi kayaknya untuk penugasan ini tidak pakai. Biar tidak dipakai karena nanti akan ada pencoretan. Jadi ini 1 nomor. Batas waktunya mulai hari ini sampai sebelum masuk pertemuan baru lagi ya. Jadi 1 minggu. Waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan 1 soal. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Terkait materi kita fungsi gamma. Jadi kita tidak perlu repot-repot integralkan lagi karena sudah ada sifat yang kita turunkan. Nah, kecuali untuk bentuk-bentuk yang lain mungkin kita butuh integralnya. Tapi untuk yang seperti ini yang bentuk bulat ya bentuk gamma seperti ini bisa dengan mudah kita selesaikan dan menggunakan sifat-sifat yang kita turunkan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Dipaham apa tugasnya? Iya Pak, paham. Jadi isi absen ya, isi absen di Spada. Mau bertanya dulu, Pak. Silakan. Ada sedikit, Pak. Itu yang di bagian atasnya soalnya, Pak. Maksudnya apa ini, Pak? Anunya, caranya, Pak. Bagian atas soal yang mana itu? Yang gamma N sama dengan Yang pecahan, Pak. yang ada saya kasih tanda panah itu ya. Pak. Itu kalau kita gunakan bentuk aljabar. Jadi dari bentuk kedua ini yang gamma N tambah 1 sama dengan N kali gamma N, karena ini bentuk perkalian, bisa saya pindah ruaskan. Jadi pindah ruas ke sisi lain. Karena pindah, tadinya kali, pindah menjadi bagi. Makanya di sini menjadi N. Jadi sama saja bentuknya ini yang saya kasih tanda panah. Ya, rumus yang sebelah kanan tanda panah ini diperoleh dari proses aljabar pada bentuk yang sebelah kirinya. Ya, saya kasih pindah saja, pindah ruas saja itu yang N. Bagaimana? Bisa dimengerti kenapa bisa ada rumus seperti itu? Iya, Pak, paham, Pak. Ya, jadi tinggal digunakan saja rumusnya. Kalau ada yang mau coba pakai integral ya boleh, cuma panjang sekali. Kita gunakan saja sifat yang sudah diturunkan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jelas kegiatan kita hari ini apa yang menjadi tanggungannya, absen dan tugas. Nah, ini tugas tadi. Oh, sama saja ini. Bisa difoto atau di screenshot supaya cepat.
Ya sudah Pak. Tidak ada lagi pertanyaan. Ya, saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Ya, insya Allah kita akan lanjut lagi. Nanti saya lihat apakah kita ubah menjadi diskusi atau tetap satu arah dari saya, ya, atau tetap ceramah kayak seperti ini. Nanti saya lihat, karena saya lihat juga hasil evaluasi di perkuliahan bagian pertama dari testimoni itu, saya lihat banyak yang menginginkan persentase. Ya, jadi itu menjadi satu masukan juga bagi saya. Ya. Nanti saya lihat bagaimana ya. Dari beberapa testimoni saya lihat banyak yang mengharapkan, sangat-sangat mengharapkan persentase. Ya. Sudah benar ya? Kalau tidak percaya ada rekamannya ya. Bisa dilihat di YouTube-nya. Ya, tapi nanti kita lihat lah. Nanti tunggu saja infonya. Masalah pergantian jadwal juga. Kemungkinan tetap saya seperti ini. Karena saya lihat sudah bagus juga, saya lihat, sudah bisa diatur. Saya cuma khawatir kemarin jangan sampai kalau terlalu banyak tidak efektif. Tapi ternyata saya sudah punya solusinya, ya pakai berpot room saja. Jadi masing-masing kebagian kegiatan, kebagian pekerjaan. Ada yang ingin tanyakan tentang perkuliahan kita? Tugas? Tidak ada? Oke, saya rasa kalau gitu cukup ya. Semoga sehat-sehat semua, lancar, ya, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini sampai terakhir dan dapatkan nilai yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. silakan yang ya, silakan.